Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang ceria ini, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan melalui program ini pada saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kata hajar artinya pukul dengan tujuan supaya jerak. Kata hajar biasanya memiliki pengertian negatif, dilakukan karena kesabaran yang sudah habis, kejengkelan yang sudah mempunyai, sudah tidak bisa dikasih tahu dengan perkataan lagi, dan lain sebagainya. Tetapi hajar yang dilakukan Tuhan berbeda dengan yang dilakukan manusia. Dihajar Tuhan bukan karena Tuhan sudah habis kesabarannya, tetapi Tuhan melakukannya dengan tujuan untuk kebaikan bagi umatnya. Hajaran Tuhan bersifat mendidik. Tuhan tidak pernah menyerah dan berhenti untuk menghajar umatnya sampai kepada rencananya digenapi di dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hajaran Tuhan ini merupakan perspektif pemazmur terhadap bentuk didikan Tuhan kepada umatnya. Pemahaman yang benar akan hajaran Tuhan pasti mendatangkan keuntungan bagi setiap yang mengalami hajaran itu. Keuntungan yang dimaksud ialah kebahagiaan, karena hajaran Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata hajar, secara umum orang selalu memiliki perspektif negatif terhadap kata itu. Perspektif negatif semacam itu sudah terbangun sejak lama. Itu sebabnya sulit terhapus dari harddisk atau memori batin kita. Namun dari pernyataan pemazmur di atas, kita mengetahui bahwa tidak semua hajaran itu negatif. Dalam perspektif manusia, menghajar menunjukkan kepada kondisi kesabaran kita yang sudah habis, atau puncak dari sebuah kemarahan, kejengkelan, atau meledaknya sebuah kemarahan yang disertai rasa benci dan dendam. Itulah hajaran dalam konsep dan praktek kehidupan manusia. Tetapi pagi hari ini kita semua belajar untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini supaya memperoleh pengertian yang baru tentang hajaran Tuhan yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan pertama yang kita pelajari lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan menghajar kita itu demi kebaikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini sedang dihajar Tuhan, mengucap syukurlah dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, karena semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk menyadarkan kita dari dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus menghajar bukan karena benci dengan kita, tetapi karena Tuhan Yesus membenci dosa-dosa kita. Hidup yang selalu gampang dan mudah akan menjadikan kita orang-orang yang lemah. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan, dididik bahkan dihajar oleh Tuhan supaya menjadi kuat dan dewasa secara rohani.
Tuhan menghajar orang-orang percaya maksudnya bukan untuk menjatuhkan dengan disiplinnya itu, tetapi sebaliknya untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat dan tenang saat menghadapi hari-hari yang sukar. Dan kita menjadi dewasa secara rohani, sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pesan Tuhan yang kedua di pagi hari ini adalah Tuhan menghajar kita supaya bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk menuntunnya ke dalam pertobatan. Hajaran Tuhan bisa melalui masalah, penderitaan, atau pergumulan yang akhirnya akan menyadarkan umatnya dari kesalahan yang telah diperbuat dan takut untuk berbuat dosa lagi. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, sadar atau tidak sadar, ada kalanya kita menyimpang dan menjauh dari Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Acap kali kita mengikuti keinginan daging dan jalan dunia ini, sehingga kita semakin terseret ke dalam lembah yang kelam. Sebab itu Tuhan perlu menghajar kita supaya kita mengalami pertobatan yang sejati. Hal ini sejalan dengan pernyataan Daud yang demikian, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas perak." Mazmur 119 ayat 67, ayat 71 dan ayat 72. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, melalui hajaran Tuhan dalam bentuk masalah dan penderitaan, kita akhirnya menyadari akan kesalahan yang telah kita perbuat dan kita takut untuk berbuat dosa lagi. Seperti yang dirasakan oleh anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Karakternya berubah setelah mengalami penderitaan. Akhirnya ia bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan menghajar supaya kita menjadi dewasa. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, tidak mungkin kita sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja kita menjadi bayi rohani, anak-anak rohani atau kerdil rohani, melainkan harusnya kita mengalami pertumbuhan dari hari ke hari untuk menjadi dewasa secara rohani. Menjadi dewasa secara rohani adalah target Tuhan bagi kita. Kita yang masih bayi rohani, kita membutuhkan susu yang murni. Tetapi ketika kita beranjak dewasa di dalam Tuhan, kita harus menerima makanan-makanan yang keras, yang memang cocok bagi kita. Sebagai penulis Ibrani menuliskan demikian, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan perlu mengoreksi, Tuhan perlu menegur kita dengan keras, dan bahkan jika perlu menghajar kita melalui masalah dan penderitaan, supaya kita tidak cengeng, supaya kita menjadi semakin kuat. Itulah fakta yang sering kali dilupakan oleh umat Tuhan, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah, penderitaan, atau kesesakan, kita sering mudah kecewa, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut dan putus asa. Lalu dengan mudahnya kita sampaikan komplain kepada Tuhan dan menganggap Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak sayang lagi, Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Padahal hajaran Tuhan adalah untuk pendewasaan iman kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita kembali
boleh mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah pesan Tuhan di pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita untuk memaknai setiap penderitaan, kesulitan, pergumulan, bahkan dalam tanda kutip ajaran Tuhan dengan cara pandang yang baik dan benar, bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita dan bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Pergumulan, tantangan yang akan kita hadapi hari ini, yakinlah dan percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melewati setiap beban pergumulan kita, dan kita akan mendapati kenaikan level kita di hadapan Tuhan, bahwa kita pada akhirnya menjadi semakin dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.